Ibnu Ya. dari angkatan Ini kuliah atau gimana nih? Oh kuliah iya. atau kerja? Kuliah. Nah, kuliahnya di mana? Di OLM Ekip Sentra Tasik. Sentra Tasik. Angkatan 2018. 18. Oke. Sebelahnya? Iya, perkenalkan nama saya Aryo Ramadan dari Universitas Lampung Mangkurat juga, prodi seni pertunjukan sama Sentra Tasik. Sekarang jadi seni pertunjukan. Oke. Nah. Boleh sebelahnya lagi. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zairullah. Saya dari program studi pendidikan seni pertunjukan juga FKIP OLM Banjarmasin. Oke. Tadi di prodi Sentra Tasik. Nah, kenapa ada yang nyebut Sentra Tasik, ada yang nyebut pendidikan seni pertunjukan? Nah, itu seperti apa tuh? Boleh deh salah satu aja yang jelasin. Iya, jadi dulu itu Nah, prodi Sentra Tasik itu dari tahun 2008. Nah, mengalami perubahan ketika tahun 2019 itu sebenarnya mau tuh. Tapi mau berubah udah namanya. Karena dari pusat itu ingin ada perubahan Sentra Tasik jadi seni pertunjukan. Nah, iya, jadi diubahlah pada tahun 2020 kayaknya ya. Resminya. Nah, jadi makanya ada yang bilang tadi Sentra Tasik, ada yang bilang seni pertunjukan. Tapi terbiasa Sentra Tasik sih Iya. sebenarnya. Oh. Jadi kalau misalnya Sentra Tasik itu kepanjangannya apa tuh? Sentra Tasik. Kalau seni pertunjukan mungkin jelas tuh seni pertunjukan. Kalau Sentra Tasik sendiri apa? Untuk Sentra Tasik sendiri singkatan dari seni, drama, tari, dan musik. Oh, jadi ini anak-anak seni, drama, tari, dan musik ya? Iya, betul Oke. sekali. Kayaknya nih bisa nari, bisa musik, dan bisa semuanya juga ya? Insya Allah. Boleh nanti tunjukkan menarinya di atas meja. Oke, hari ini kan membahas tentang Sentra Tasik berkarya. Iya. Nah, Bu Bonten nih pas lo dari seni pertunjukan, kalau berbicara tentang seni pertunjukan tadi, kegiatannya tuh apa aja tuh? Banyak sih ya. Banyak dari mungkin final akhir semester. Ya, ujian akhir. Ya, dari awal semester sampai semester akhir itu bermacam-macam sih. Ya. Ada final drama, ada final musik, final tari, dan malah sekarang lebih dibagi lagi antara fokus musik ataupun tari. Konsentrasi. Iya, konsentrasi, ada konsentrasinya. Oh, berarti di Sentra Tasik itu pelajarannya memang musik, drama, tari ya. Tapi untuk sekarang udah berfokus ya. Iya. Musik, tari. Kalau dramanya ada? Drama ada, Drama cuman ada. Masuk nggak ada konsentrasinya gitu. khusus. Jadi khusus ada namanya lentera. Kalau di Sentra Tasik itu ada lentera Sentra Tasik namanya. Oh, oke. Jadi di situ ada yang bidang drama, musik, tari. Nah itu juga nanti bisa ngambil job di luar misalkan. Nah itu lentera itu tugasnya. Penjaringan mahasiswa. Iya. Oke. Kalau ini kan apa namanya, ada Sentra Tasik berkarya nih. Ya. Tema hari ini kan Sentra Tasik berkarya 12. Nah, kan kalian tadi mengatakan apa namanya, mata kuliahnya tadi ada yang final, terus ada yang tari, drama, sama musik. Kalau misalkan Sentra Tasik berkarya itu seperti apa? Kenapa sih muncul namanya Sentra Tasik berkarya? Kan Sentra Tasik itu nama prodinya, nama prodinya kan yang berubah menjadi seni pertunjukan. Terus kenapa muncul lagi adanya Sentra Tasik berkarya? Oke, siapa yang jawab? Oke. Saya dulu. Bebas. Jadi Sentra Tasik berkarya sendiri awalnya merupakan semacam kegiatan akbar ya, atau event yang biasa dilaksanakan setiap tahun. Namun sekarang dijadikan mata kuliah, dan itu adalah penggabungan dua mata kuliah, ya ini mata kuliah semester 5 dan semester 7. Semester 5 itu mata kuliahnya manajemen pagelaran seni, dan semester 7 itu pagelaran seni, atau biasa kami menyebutnya itu produksi. Jadi ini kerjasama, kolaborasi dua mata kuliah. Jadi semester 5 itu manajemen atau yang mengadakan acaranya,
dan yang semester 7 itu yang produksi, yang membuat karya untuk ditampilkan seperti itu. Oh, jadi ini kolaborasi antara manajemen sama Produksi. Jadi ini merupakan mata kuliah ya? Ya. Sedikit menambahkan Boleh. Oke. Pak, sebenarnya yang paling tahu sejarah awal mula Sendera Tasik Berkarya ini itu para senior kami yang terdahulu sebenarnya. Cuman yang setahu saya dulu produksi sama manajemen ini belum ada, jadi masih satu kesatuan. Pertama mulai itu kalau nggak salah angkatan 2016 yang baru dipisah produksi sama manajemen pegelaran. Kalau dulu itu gabung aja, jadi produksi mereka juga yang manajemen. Jadi nggak dipisah karena semakin berkembangnya nih, jadi dibagilah karena mungkin bisa fokus jadinya belajarnya. Yang karya khusus pengkaryaan, kemudian manajemen khusus manajemen. Nah jadi kalau untuk yang misah itu dari angkatan 2016 gitu. Kenapa namanya juga tetap Sendera Tasik padahal kan sekarang sudah menjadi pendidikan seni pertunjukan. Karena memang pertimbangannya brandingnya sudah itu sejak lama. Jadi kalau diubah itu agak aneh gitu. Ya, jadi udah dikenal dengan sebutan Sendera Tasik Berkarya ya. Iya, betul. Kalau misalkan diganti Seni Pertunjukan Berkarya mungkin agak kepanjangan ya. Iya. Sniper berkarya. Seni Iya. berkarya ya. Gimana Bang Aryo? Tapi mungkin ini pensiasatannya Sendera Tasik Berkarya yang dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan seni pertunjukan. Iya. Berarti ditambahi dengan kata-kata seperti itu. Ya, untuk menunjukkan identitasnya gitu. Ya. Jadi tadi adalah gabungan antara manajemen sama produksi. Nah, kalau kinerjanya sendiri seperti apa tuh? Kalau kinerja manajemen sama produksi itu seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan di produksi itu lebih kepada pengkaryaan, menyiapkan bahan karyanya itu pertama talent, terus naskah yang mau diangkat apa, terus apa yang mau dijadikan kemasannya. Nah, contoh kan kalau saat ini nih drama, terus tahun lalu itu Sendera Tasik Sendera Tasik Berkarya 11-nya itu tari gitu. Nah, terus tahun-tahun sebelumnya punya kemasan yang berbeda. Jadi harus ngelihat bahannya dulu gitu. Kalau mau bikin produksinya itu di khusus bagian produksinya. Terus kalau bagian manajemen dia yang memanage acara gitu. Karena ini kan sudah menjadi event besar ya dan punya nama juga. Jadi harus benar-benar bisa dijalankan sesuai koordinasi dan penontonnya juga cukup banyak. Jadi harus benar-benar di manajemen itu. Jadi ini merupakan kerja keras dari berdua tadi ya, ada manajemen sama produksi. Nah, ini kan sudah Sendera Tasik Berkarya 12. Berarti episode sebelumnya tuh udah ada tuh ya 11, 10, 9 sampai yang dari awal. Mungkin Bu Hanpian bisa sampaikan dulu Sendera Tasik Berkarya 1 itu membahas tentang apa sampai ke 12 ini nanti. Kalau misalkan ingat, kalau misalkan ya selebihnya aja yang tahu. Sejarahnya. Mencoba mengingat-ingat. Mudahan nggak salah ya. Jadi kalau Sendera Tasik Berkarya yang paling pertama itu ada membawakan Japin Cerita kemasannya dengan judul Sandal Warisan, itu diinisiasi oleh angkatan 2008. Nah, terus Sendera Tasik Berkarya yang kedua itu Pewaris Tahta Kerajaan judulnya. Ini kayaknya lebih ke konsep tari. Nah, terus Sendera Tasik Berkarya 3 judulnya Amas Hirang. Konsepnya sama nih, tari juga. Terus Sendera Tasik Berkarya 4 The Legend of Dragon atau Prahara Sungai Amandit. Nah, jadi macam-macam tuh. SB5 itu fantasi. Jadi lebih kayak ke Disney gitu kalau orang kenal sekarang gitu kan. Terus SB6 itu lebih membawakan isu lokal berjudul Koloni atau ini yang Kasturi kalau nggak salah. Nah, SB7 tuh kemasannya
lebih ke sendera tari. Dipa, Tales of Sukamaraga dan Patmaraga. Oh iya. Terus SB8 baru ini yang sama. oh ya, yang Kasturi tadi, SB8 Kasturi. Sorry. SB9 itu karena wayang. Nah, SB10 itu sendera Betumbang. tari. Betumbang kalau nggak apa? Ya, Betumbang konsepnya. Religi. Religi. SB11 itu legenda Putri Suwangi yang ada di Kota Baru. SB12 baru perjuangan dari Bapak Hasan Basri. Jadi gitu. SB12 ini judulnya Perjuangan Hasan Basri. Lebih kemasannya drama kolosal Hasan Basri gitu. Iya. Jadi yang ulun dengar tadi dari 1 sampai 12 itu memang ada yang tradisi banget sama yang modern. Ya. Nah, apakah itu memang dikonsep seperti itu? Apa memang dari awal tradisi aja, terus selanjutnya modern aja kayak gitu? Atau memang dibikin beda setiap tahunnya? Enggak sih, Enggak. itu tergantung pemikiran orang-orang yang di dalam produksi itu. Ya. Mau ngangkat apa sih isu-isu yang menarik, entah itu legenda atau isu-isu politik mungkin, tapi sejauh ini belum ada sih kalau isu-isu politik ini kan. Nah, jadi yang menurut saya juga paling beda yaitu konsep yang Sendera Tasik 2012 ini, karena mengangkat perjuangan. Jadi masih belum ada sih kayaknya kalau untuk kebanyakan pertama kalinya. Ya, kebanyakan dari yang diangkat itu biasanya Sendera Tasik masalah rakyat. legenda ya, cerita rakyat, legenda. Kalau sejarah ini kan lebih harus detail lagi ya, nanti mungkin penjelasan dari kebetulan sutradara SB12 ada di sini. Iya. Oh, berarti ini ada sutradaranya ya. Boleh dong kenalin dulu satu-satu, tadi lupa ya jabatannya seperti apa. Kan ini ada manajemen sama produksi nih. Buan Pian ini sebagai manajemen atau produksi gitu? Kebetulan kami tim produksi. Produksi semua. Iya. Produksi semua ya. Sama talent. Perwakilan. Yang talentnya siapa? Yang baju putih tadi. Oh, baju putih. Iya. Luar biasa ya. Mas Ibnu. Mas Ibnu. Kalau yang produksi berdua Aryo sama Ija ya. Iya. Kalau jabatannya sendiri di produksi seperti apa jabatannya? Kalau saya jabatannya sebagai pimpinan produksi yang mengatur semua divisi-divisi yang ada di produksi, yang menjamin semuanya itu berjalan dengan lancar. Ya, kalau saya Aryo tadi sebagai sutradara mengatur lakon drama kolosal tadi itu. Jadi dalamnya tuh ini ya. Iya, yang mengatur alur ceritanya seperti ya, apa. benar. Kalau di film tuh director. Nah, Keren ya. anjay. Ini- Amin. Amin. Ya. Boleh dong dibuatkan film ya satu ya. Ya, boleh. Tunggu donatur ya. Oke, Dasar Perempat yang mau bertanya tentang Sendera Tasik Berkarya 12 boleh bergabung di line telepon kita 051132520602 atau di WhatsApp-nya 089534050939 dan juga kita live streaming di Instagram-nya RRD Perempat Banjarmasin. Kembali bersama mereka bertiga. Untuk temanya tadi tentang perjuangan. Ya. Nah, namanya sendiri tadi kan dari spill tuh perjuangan Hasan Basri. Ya, kenapa sih jadi mengangkat perjuangan tentang Hasan Basri? Kan masih banyak tuh cerita-cerita yang lain, perjuangan-perjuangan yang lain maksudnya. Ya. Mungkin faktor utama kenapa kami mengangkat tentang perjuangan. Nah, di sini tentu apresiasi ya dari juga dosen pengampu yang memberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk menentukan tema atau judul pementasan Sendera Tasik Berkarya selanjutnya. Jadi itu dikembalikan lagi kepada mahasiswa mau mengangkat tentang apa, yang penting argumennya jelas gitu kan. Terus kami memilih untuk mengangkat sejarah. Pertama mungkin alasannya karena sejarah belum pernah dibawakan sama sekali. Kemudian kami tujuannya mungkin lebih ke pesan yang ingin disampaikan. Kebetulan beliau merupakan rektor pertama OLM ya, Universitas Lampung Mangkurat, dan salah satu pendirinya. Jadi beliau selain pahlawan nasional tapi juga tokoh akademisi gitu. Itu sih ya. Ini tadi pas banget ya. Selain beliau adalah pahlawan, terus juga pendiri WLM. Ya. Nah, jadi kebetulan Buan Pian dari WLM pas banget membawa tentang
sejarah mengangkat tentang Hasan Basri. Ini kan sejarah nih. Ya. Bagaimana sih menampilkan sejarah itu serta kesulitan dalam menampilkan sejarah itu seperti apa? Kan itu harus mengingat tentang perjuangannya dulu tuh. Mungkin dari Pak Sutradara. Ya. Iya. Yang lebih banyak di Iya. proses riset ini. Apakah sutradara ini lahir berbarengan dengan beliau? Jadi tahu ceritanya Iya, atau iya. ada referensi gitu? Pertama kami kalau mengenai dengan sejarah pastinya kami mengumpulkan data Iya. pertama. Itu pasti. Data yang valid secara sejarawan, data yang memang dari pihak-pihak tertentu, entah itu yang masih hidup, misalkan para pejuangnya atau yang kenal atau yang keluarga dan sebagainya, bahkan referensi seperti literatur dan Ya. buku gitu. Nah, gitu. Jadi semua komponen-komponen itu dipilah yang mana paling banyak punya kesamaan, dan kami juga banyak konsultasi juga. Salah satunya di Universitas Lambung Mangkurat itu ada dosen sejarah yang sudah pensiun ya. Ya, akhirnya. purna Nah, tugas. jadi beliau sebagai konsultan kami ini ceritanya benar nggak apa salah gitu, yang mana keliru dan lain sebagainya. Ketika sudah valid semua data, baru kita bikin naskahnya gitu. Yang tahun mana yang mau diambil dan cerita mana yang mau diangkat gitu. Kesulitannya lagi karena mengangkat tema perjuangan ini kan ada hal-hal yang mungkin orang maunya kenapa yang ini nggak diangkat sih gitu kan. Pasti ada tuntutan itu. Jadi mencari jalan tengahnya itu cukup harus banyak berunding dan lain sebagainya. Ya. Nah jadi itu tantangannya sih, berbicara sejarah, berbicara fakta. Iya. Kalau masalah legenda kan kita bisa ngatur jalannya gimana, imajinasinya gimana gitu kan, bisa diada-adain. Karena ini sejarah memang nyata gitu. Iya, Ya. ini sejarah. Pernah Hasilnya terjadi. ditampilkan sedemikian rupa juga senyata-nyatanya. Oke. Baik, dan sana perempat, kita break sebentar, nanti kita akan ulas kembali tentang Sendera Tasik Berkarya 12. Yang kemana-mana, tetap stay tune terus di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Ayo bersiap, kita menemui Kakanda. Cari Hasan Basri. Ampun neraka ini caranya, ambil juang untuk merdeka. Jadi bersama kita di sini bersama Rizky dan juga teman-teman dari Sendera Tasik Berkarya 12. Tadi sudah dijelaskan mengangkat tentang sejarah Hasan Basri. Nah, mengangkat sejarah itu kan memang sangat sulit karena memang harus ceritanya tuh sesuai ya. Apalagi kan sudah Aryo tadi mengatakan konsul dengan orang yang tahu tentang sejarah tersebut. Untuk konsul sendiri itu selain di kampus, orang-orang luar juga ya? Rio? Ya, ada beberapa narasumber kami tentang Sendera Tasik Berkarya 12 ini.
Salah satunya boleh sebutkan? Salah satunya tadi ya yang dosen Dosen sejarah ya. sejarah. Sudah pernah tugas beliau. Kemudian ada dari sejarawan di Kandangan ya, tempat asalnya. Kemudian ada juga dari buku yang ditulis oleh salah satu pegawai Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Oke. Berbicara tentang ini kan sudah jalan berapa lama nih prosesnya? Proses penggarapan atau proses mulai? Proses mulai dari menentukan temanya sejarah. Oh iya. Kalau untuk tema sendiri terpilih sejak bulan Mei 2022 kemarin ya. Jadi kami melakukan riset pertama itu di bulan awal Juli. Awal Juli kami melakukan riset sampai September 3 bulan. Kemudian di bulan Oktober kami baru bikin naskah. Oke. Ini kan tentang sejarah lo. Ya. Terus namanya apa ya? Tentu kan orang-orang yang ditampilkan juga memang harus sesuai karakternya tuh. Ya. Apakah Bu Hanpian memang mencari karakter yang sesuai? Kan sejarah apalagi kan kayak orang-orangnya mungkin seram kayak gitu ya. Apakah dicari sesuai dengan karakternya atau seperti apa? Iya, karena ada beberapa narasumber yang cukup kuat ya, jadi langsung saja bertanya gimana perawakan beliau, terus bagaimana cara bergaul beliau, terus bagaimana cara pola pikir beliau, semua ditanyakan. Karena hal-hal yang mengangkut pementasan atau pertunjukan itu harus dipertanyakan selalu. Itu. Jadi tokoh utamanya ini memang Hasan Basri gitu ya? Iya. Ya. Kalau tokoh utama Hasan Basri sendiri, apakah ada syarat-syarat tersendiri orangnya harus seperti apa gitu? Orangnya harus tinggi kah atau memang gagah-gagah banget kah atau kayak apa? Iya. Untuk itu pertama kita maksimalkan di wilayah adik tingkat dan kakak tingkat ya di program studi seni pertunjukan, karena ini merupakan pertama ajang belajar, yang kedua ajang silaturahmi gitu. Karena event yang cukup besar ini mengundang para alumni untuk bisa menonton, untuk bisa kenal lagi sama adik-adik tingkatnya gitu. Jadi ajang Sendera Tasik Berkarya ini yang selalu ditunggu-tunggu orang gitu. Nah, untuk perawakan atau ada syaratnya pasti ada, karena melihat dari fisik itu pertama, yang kedua dari sosiologinya atau sosialnya orang mana itu harus dikenali atau diketahui, harus dapet lah gitu kan. Terus dari cara berdialog dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan juga. Jadi ada juga syarat-syaratnya gitu. Iya, jadi memang ada syarat-syaratnya ya. Udah disampaikan juga tadi. Tadi kan udah dikasih tahu nih bahwa orang-orang yang dipilih itu memang dari anak-anak Sendera Tasik atau seni pertunjukan sendiri. Ya. Kenapa kadang mengambil orang yang dari luar, misalkan dari luar prodi gitu? Atau memang terfokus ke Sendera Tasik aja atau gimana? Ya karena tadi dibilang udah jadi ajang silaturahmi ya, dan juga ini masih proses belajar. Proses belajar artinya memaksimalkan yang ada. Kalau bisa itu hal yang menguntungkan, kenapa tidak kita tidak ajak dari luar gitu? Karena pertama kualitas mahasiswa seni pertunjukan itu pun sudah lebih dari cukup gitu kan, untuk bisa membersamai karya-karya ini hadir gitu. Apalagi dengan banyaknya alumni yang dari angkatan 2008 sampai angkatan 2018 itu sudah cukup mumpuni. Itu bisa dianggap orang luar padahal gitu, alumni. Cuman ya tadi memanfaatkan mahasiswa yang aktif. Terus kalau bisa alumni kita ajak juga gitu. Gitu. Jadi ini memang untuk Sendera Tasik ya. Dan angkatannya pun bebas, bahkan sampai alumni juga ikut bergabung. Apakah Bu Hanpian sendiri pernah tergabung juga di Sendera Tasik Berkarya sebelumnya atau gimana? Pernah banget. Jadi apa dulu tuh? Kalau saya itu jadi pemusik. Itu di Sendera Tasik episode berapa? 11, 10? Episode 10. 10, waduh, lama juga ya. Kalau yang baju putih?
Kayak Ibnu gimana? Ya, kalau saya dari Ini kayaknya Sendra udah Tasik. sering ya dari Sendra Iya. Tasik 1. Alhamdulillah. Yang 1 ya. Alhamdulillah dari awal pertama kali masuk kuliah sudah ikut masuk ke Sendra Tasik Berkarya. Jadi dimulai dengan Sendra Tasik Berkarya ke-8 Ke-8. yang berjudul Kasturi. Kasturi. Sampai ke SB9 lebih banyak dominan ke musik sih. Nah, SB8 ke musik, SB9 ke musik, kemudian SB10 itu manajemen. Sudah dibagi itu. Jadi masuknya di manajemen. SB11 kebetulan dipercaya menjadi tim pro. tim pro. Nah, kemudian untuk SB12 ini jadi ya alhamdulillah Nah. dipercaya juga oleh kakak-kakak tingkat, adik-adik tingkat yang menjalani sebagai tokoh utama Pak Hasan Basri. Alhamdulillah. Aduh. Mungkin Dasar Perempat yang mau lihat tokoh utamanya seperti apa bisa langsung di Instagram kita ya. Nah, inilah sosok tokoh pemeran utama dari Sendra Tasik Berkarya 12. Ini dari skill sedikit nih ya. Terus untuk proses penggarapannya itu berapa lama? Dari awal tadi sampai sekarang? Naskah di bulan apa tadi, Ja? Oktober. Nah, jadi kemungkinan ini sudah hampir 4 bulan proses penggarapannya. Di minggu depan ini kita sudah masuk gladi kotor sama gladi bersih. Jadi sudah ada sekitar, kalau dihitung persen, 85%. Iya. 15%-nya tinggal di eksekusi panggung bagaimana Iya. gitu. Jadi udah siap banget tampil ya. Bener banget. Iya. Harus harus siap. Harus siap gak siap harus siap ya harusnya. Karena ini udah ditunggu-tunggu oleh Dasar Perempat, bahkan kawan-kawan yang lain sudah menantikan Sendra Tasik Berkarya 12. Bahkan tadi memang kadang diganti namanya jadi apa tadi, Sniper Tunjukkan. Sniper 12 ya. Sniper Berkarya 12 nggak mungkin Ya. ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di Sendra Tasik Berkarya 13 maksudnya. Ya. Dengan tema yang berbeda juga. Ya. Terus yang mau dicapai dalam pementasan itu apa sih, dan targetnya dari Bu Hanpian itu seperti apa? Oke. Kan ini membahas tentang perjuangan. Nah, kalau udah selesai itu tampilnya apa sih yang mau dicapai? Selain tadi kan mata kuliah, selain mendapatkan nilai, terus apa lagi? Tentu tujuan utamanya tadi sudah saya sampaikan. Yang paling penting itu adalah pesan yang ingin disampaikan, karena ini kan sejarah atau perjuangan. Ya. Jadi kita sekarang ini sudah banyak yang mungkin tanda kutip melupakan atau tidak tahu sama sekali dengan pahlawan kita. Ya. Jadi kami ini ingin memperkenalkan lagi kepada generasi muda, khususnya mahasiswa OLM sendiri ya, bahwa kita punya pahlawan nasional gitu dari Kalimantan Selatan. Selain itu, kalau Indonesia memiliki Jenderal Sudirman sebagai Bapak Gerilya Indonesia, kan kita di Kalimantan punya Bapak Hasan Basri sebagai Gerilya Kalimantan. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke pesan yang ingin disampaikan, dan tentu ini untuk kita semua, karena mengapa Pak Hasan Basri itu mendirikan OLM dulu itu karena rentan terjadi perpecahan walaupun kita sudah merdeka gitu kan. Jadi relate-nya dengan sekarang, ya itu yang sekarang kita alami atau kita hadapi. Sering terjadi perpecahan di antara kita sendiri gitu. Walaupun kita sudah merdeka gitu kan. Oke. Terus apa namanya? Ini kan udah berapa hari lagi sih acaranya? Hamin 5 ya? Ya, hari Ya, Hamin 5. Ya. Waduh, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal pementasannya tanggal 10, pembukaannya tanggal 9. Jadi sebentar lagi ya. Iya. Sebentar lagi. Nah, Dasar Perempat, mungkin Bu Hanpian yang hendak menonton bisa langsung aja nanti tonton ya Sendra Tasik Berkarya 12, namun ada syarat-syaratnya, tapi nanti diceritain bagaimana cara menontonnya, terus apa yang harus dibeli gitu ya. Oke. Terus untuk tempat tampilnya di mana? Tempat tampilnya di Gedung Balai Rongsari Taman Budaya Kalimantan Selatan. Gedung Balai Rongsari Kalimantan Selatan. Nah, kenapa jadi milih tampil di Gedung Balai Rongsari, sedangkan kan masih banyak tuh tempat-tempat yang luas atau gedung-gedung yang luas gitu? Iya. Kenapa kadang tampil di kandangan? Mau sebenarnya. Mau. Amin. Semoga ya setelah SB12 ini kita bisa Menampilkan lagi. menampilkan lagi di kota asalnya. Ya. Amin. Pertama, kenapa di Balai Rongsari? Karena di Balai Rongsari Taman Budaya itu adalah panggung pertunjukan sebenarnya.
lebih punya apa ya, fasilitas yang sudah standar pertunjukan gitu. Jadi maunya di Balairung Sari gitu. Terus kenyamanan penonton dan lain sebagainya. Sebenarnya kami mau outdoor gitu. Cuman karena ada beberapa hal yang harus dipikirkan sama tim produksi dan tim manajemen, alhasil diambillah keputusan di gedung Balairung Sari gitu. Karena melihat apa sih esensi yang mau diambil sebenarnya? Apakah mau wah-wahan pentasnya atau mau pesannya gitu yang mau disampaikan gitu? Tujuan. Tujuannya. Jadi secara explore-nya itu tinggal bagaimana dari kami tim produksi itu mengemas sekreatif mungkin begitu. Jadi di gedung manapun sebenarnya bisa. Cuman yang lebih memenuhi standarisasi gedung pertunjukan, seni pertunjukan itu sendiri gitu. Jadi sudah diupayakan untuk memang tampil di situ ya. Nah terus kan untuk memakai gedung tersebut tentu ada biaya-biaya sendiri kan. Nah untuk biaya sendiri itu Bu Hanpin sudah menyiapkan masing-masing atau dapat bantuan atau seperti apa? Kan ini kan sebuah pegelaran ya, pegelaran yang memang besar, dapat dikatakan besar lah, dan itu tunggu orang juga. Pasti ada acara-acara tertentu di sana, terus yang masalah kostum juga harus pakai kostum kan tampilnya. Nah untuk pendanaan sendiri seperti apa? Ya kalau masalah pendanaan, karena ini bersifat mata kuliah ya, jadi kami tiap tahun itu urunan. Tapi kalau bisa melihat kembali lagi kemasannya atau temanya yang diangkat bener yang wah-wahan apa enggak gitu, yang ngeluarin uang yang banyak apa enggak gitu. Kalau misalkan temanya kalau SB 11 kemarin ya, itu kan kerajaan ya, lebih ke legenda tuh yang memang bagaimana kostum kerajaan itu. Jadi memang melihat dari konsep juga gitu. Nah, jadi untuk pendanaan itu lebih pada pertama iuran dulu, dan itu sebagai pengganti dulu gitu. Sementara untuk mencari bagaimana tim manajemen bisa lebih mencari keuntungan-keuntungan lain gitu. Menalangi Jadi memang ini apa namanya, tugasnya dari manajemen untuk mencarikan dana tersebut biar pentas lancar. Tapi kita talangi dulu. Nah, seperti itu ya. Terus untuk Sendera Tasik Berkarya 12 sendiri, apakah ada tiket yang dijual agar bisa nonton atau seperti apa? Ada. Ada ya. Jadi kepada teman-teman semua, jangan lewatkan ya, jangan sampai kehabisan tiketnya. Pantengin terus Instagram Sendera Tasik Berkarya 12. Saat ini kami sedang menjual tiket presale 3 yang malam masih tersedia, dan juga tiket presale 3 siang juga masih tersedia. Dan ini ada kabar bahagia juga untuk para siswa ya. Ada pelajar dan mahasiswa ada spesial price atau harga spesial buat mereka di pementasan siang, Jumat siang. Ya. Oh berarti 2 sesi ya, ada siang dan juga malam. Ada siang dan malam. Nah, kalau misalkan nih yang malam tuh sampai membeledak gitu ya, penontonnya juga banyak banget. Nah, Bu Hanpin sendiri kayak apa mengatasinya? Itu sebenarnya dari tim manajemen atau dari produksi sih yang mengatasi itu? Untuk mengatur itu dari tim manajemen. Oh, tim manajemen. Ya. Oke. Karena ini tim produksi, jadi mungkin Bu Hanpin belum bisa menjawab seperti itu ya. Ya. Oke. Untuk harga tiket sendiri boleh di-spill atau gimana? Oke, untuk harga presale 3 malam itu harganya 45.000. Kemudian untuk spesial price harga untuk siswa itu 20.000, dan untuk mahasiswa 25.000 ya. Ya, untuk siswa untuk mahasiswa yang pementasan siang. Jadi harganya lumayan terbilang ya pas lah di kantong mahasiswa dan umum juga. Nah, Dasar 4 kurang apa lagi nih ya, sudah dijelaskan tentang Sendera Tasik Berkarya 12 bakal membahas tentang Hasan Basri. Jadi kesembuhan pian yang hendak nonton langsung aja hubungi Instagramnya apa tadi? Sendera Tasik Berkarya 12. Sendera Tasik Berkarya 12. Di sana sudah disediakan dengan harga tiket yang sesuai dengan kantong mahasiswa atau kantong hubungan pian Dasar 4 seberapa. Ya, mungkin ada yang disampaikan lagi atau seperti apa?
dari buat kalian bertiga yang mungkin terlewat atau Harapan mungkin dari Ya, sutradara. Ya, harapan saudara. Lahirnya karya ini menjadi harapan untuk supaya pemicu gitu ya untuk anak muda, karena perjuangan Hasan Basri ini beliau mengawalinya dengan di usia muda gitu, di usia 20-an. Nah itu kita harus menjadikan contoh yang benar-benar contoh di masa sekarang itu yang bisa jadi pegangan, karena melihat secara pengaruh globalisasi ya seperti handphone itu sekarang kita mulai menurunkan atau mulai pudar rasa toleransi, terus rasa tenggang rasa dan lain sebagainya. Hal itu yang mau kami sampaikan pada karya Sendera Tasik Berkarya 12 ini itu. Terutama bukan hanya kepada penonton kami menyampaikan, kami juga belajar gitu. Ternyata dari proses ini banyak hal-hal yang kami pelajari gitu, dari prinsip beliau, dari semangat beliau, dari konsep pemikiran beliau dan lain sebagainya. Terutama banyak kawan-kawan beliau juga yang punya prinsip sama gitu. Nah, maka dari itu ini menjadi bukan apa ya, ini sebagai awal sebenarnya kami mencoba untuk mengawali, untuk sama-sama membuka tangan lebar-lebar dan menyambut generasi muda untuk bisa nih kita sama-sama. Pak Hasan Basri itu di usia mudanya sudah memikirkan bangsa loh gitu. Nah, bagaimana dengan kita di usia muda yang 20-an sekarang dan lain sebagainya. Bahkan beliau sampai diangkat menjadi pimpinan umum gitu. Nah, itu sih lebih banyaknya pesannya, rasa nasionalisme kita harus dipertanyakan dari sekarang. Menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh mainannya tuh HP aja. Terus ke tempat-tempat yang ada karuan. Nah, bagus banget nih anak-anak Sendera Tasik selain berkesenian juga mengenalkan tentang perjuangan-perjuangan pahlawan yang telah mendirikan Kalimantan Selatan juga. Kalau dari ini kelewat pertanyaannya ya. Kalau dari sisi Taiwan sendiri, Kak Ibnu itu perasaannya seperti apa sih terpilih menjadi tokoh utama? Nah, perasaan awal sih ya. Sebenarnya bimbang, penuh kebimbangan karena yang diperankan ini bukan sembarang orang gitu. Kita pasti memiliki tanggung jawab penuh untuk apalagi sutradara, seorang penggarap. Kemudian jadi tokoh utama memang ya agak, cuman karena diyakini ini kita harus bisa nih karena support dari beberapa senior dan juga adik-adik saya kebetulan yang saya harus semangat nih, mereka aja semangat, jadi semua beban itu mulai berkurang semakin bertambahnya waktu, mulai yakin, tumbuh keyakinan, dan ulun yakin 100% apabila Abah Pak Hasan Basri bisa mendengarkan ini, beliau pasti bangga. Terlepas dari banyaknya kekurangan dari garapan kami nantinya, dan komentar-komentar dari orang, setidaknya ini adalah usaha terbaik dari kami semua sudah untuk memerankan niatnya ya. Tentunya kalau untuk sekarang sangat happy kebetulan baru-baru ini baru datang ziarah ya tadi rombongan sama teman-teman, jadi agak plong juga sedikit, bisa agak sedikit mengutarakan perasaan bagaimana memerankan seorang tokoh Pak Hasan Basri. Doa yang terbaik buat beliau. Amin. Dan untuk kesulitan sendiri adalah hal yang paling sulit yang kalian lakukan saat memerankan tokoh tersebut. Entah dari cara bicaranya atau gimana? Referensi untuk menonjolkan bagaimana karakter beliau itu lumayan agak sulit ya, karena nggak ada bentuk visualnya. Jadi kita kekurangan bentuk visual dari beliau. Yang ada kebanyakan dari foto-foto,
cerita-cerita dari masyarakat yang adanya cuma itu. Jadi untuk karakter agak sulit, jadi tanggung jawabnya pun juga nggak boleh asal-asalan gitu. Kemudian untuk proses tentunya fisik. Fisik harus dijaga, apalagi ini musimnya kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Ya tentunya setiap penggarapan SB yang paling utama dijaga adalah kesehatan. Itu sih kendala paling terbesar bagi Thailand, itu kesehatan. Oke. Karena kita udah di menit akhir juga, sisa 2 menit lagi, boleh deh Bu Hantian untuk promo tiketnya untuk hari-harinya, hari apa aja, dan cara pembeliannya seperti apa, boleh? Oke, untuk promo tiket sendiri, untuk tanggal 9 hari Kamis itu kami ada opening ceremony jam 8 malam di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Itu gratis atau tidak dipungut biaya ya. Untuk pementasannya kami adakan di tanggal 10, ada sesi siang dan sesi sore, ada siang dan sesi malam gitu. Jadi jangan lewatkan tiketnya tadi ya sebelum kehabisan, karena tentu ada batasan maksimalnya gitu. Perisalnya sampai berapa? Perisalnya ini yang terakhir sampai 3. Iya. Per 1 dan 2 sudah sold out. Boleh dong ya penyiarnya kebagian ya. Okay. Boleh nanti setelah ini ya kita. Iya, setelah ini kita bicarakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Sendera Tasik Berkarya 12. Mudah-mudahan acaranya lancar, tidak ada kendala apapun, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan yang pastinya sesuai dengan kata Kak Ibnu, Abah Hasan Basri bangga melihat tampilan Bu Hantian yang mengangkat tentang perjuangan sini. Dan mudah-mudahan juga apresiasi dari penikmat seni ya. Banyak juga yang nonton, terus banyak yang terkesima dengan tampilan Bu Hantian, serta dapat ditampilkan lagi di kota-kota selanjutnya. Waduh, dari kota-kota selanjutnya ya. Amin. Itu suatu impian ya bagi kami. Mudah-mudahan kalau tampil di apa tuh yang di Jakarta, apa namanya? TMII. Ya itu. Nah, di sana. Mudah-mudahan kalau tampil di sana. Oke, baik, terima kasih banyak. Boleh untuk promo Instagram masing-masing? Tapi ada yang follow ya. Dari Thailandnya dulu ya, aktor utama ya. Aktor utama nih. @ibnua_app. Apa itu? @ibnua_app. Oh, ya, app-nya itu apa? Faruk ya, oke. Boleh. Jadi langsung follow ya, yang mau tahu kesibukan tentang tokoh utamanya. Saya sutradara @ario ARIO RMDHN. Nah, gitu. Kalau saya @zerullah.ebn.hamdan. Oke, terima kasih sekali lagi. Langsung aja follow mereka bertiga, dan juga jangan kalian ingat untuk mencari tahu lebih jelasnya tentang Sendera Tasik Berkarya bisa langsung follow Instagramnya @senderatasikberkarya12. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih kembali. Lancar ya. Amin. Terima kasih. Dan Sanak Perompak sudah mendengarkan Basarung Pandir hari ini bersama anak-anak Sendera Tasik Berkarya 12. Dan jangan kalian ingat ditonton hari ini pre-sale-nya terakhir ya, yang ketiga. Jangan sampai kehabisan. Oke, itu aja dari Ulun. Kita ketemu lagi di program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.